wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Pada kali ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan akuntabilitas. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Jadi akuntabilitas itu adalah suatu hal yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas itu sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, ataupun pribadi. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian yang ketiga adalah memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian, apa sih sebenarnya cakupan-cakupan dari akuntabel yang kita pahami? Yaitu yang pertama adalah personal behavior. Personal behavior ini mencakup apa sih yang diharapkan dari seorang PNS, termasuk dengan perilaku individunya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah transparansi and official information, yaitu akses perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Kemudian yang ketiga adalah mencakup bagaimana menghindari perilaku yang curang dan koruptif gitu. Kemudian yang keempat adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, dan yang kelima adalah perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah dilihat dari bagaimana konflik kepentingan. Kemudian untuk selanjutnya sebenarnya apa-apa saja sih yang termasuk aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama itu adalah aspek sebuah hubungan gitu. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan adanya laporan. Kemudian yang keempat adalah memerlukan konsekuensi. Kemudian yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Jadi keseluruhan aspek dari akuntabilitas ini mencakup bagaimana suatu proses, kemudian bagaimana suatu hasil, kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya, kemudian konsekuensi yang harus dihadapi, dan setelah itu ada bahan evaluasi dan juga bagaimana memperbaiki kinerja dari evaluasi dari konsekuensi yang ada. Kemudian selain itu kita juga akan berbicara terkait dengan apa sih tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas stakeholder. Jadi sebenarnya di dalam akuntabilitas stakeholder sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Jadi akuntabilitas stakeholder ini mencakup bagaimana masyarakat umum, kemudian bagaimana pengguna layanan tanggung jawab organisasi, pemerintah, untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil dan responsif serta bermartabat gitu. Kemudian bagian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah akuntabilitas organisasi. Jadi pada akuntabilitas organisasi ini mencakup atau mengacu pada bagaimana hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian untuk selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok. Itu adalah bagaimana suatu kinerja institusi yang dilakukan yang merupakan hasil kerjasama dari suatu kelompok. Kemudian untuk selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini sangat mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai bentuk kewenangan gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah akuntabilitas personal. Jadi akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Untuk selanjutnya, selain itu kita juga harus memahami sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.
Kemudian setelah merencanakan dengan perencanaan yang matang, kemudian kita melakukan implementasi dan monitoring kemajuan gitu. Jadi implementasi dan kemajuan suatu kegiatan itu mencakup bagaimana menjalani suatu proses untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan hasil, kemudian kita memberikan laporan secara lengkap yang tersusun secara sistematis sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan evaluasi dan masukan serta perbaikan. Jadi evaluasi dan masukan perbaikan ini mencakup bagaimana kita tindak lanjutnya seperti apa nantinya atau bentuk evaluasi sehingga untuk kedepannya proses atau kegiatan kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk yang terakhir adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi ini sebagai sebuah siklus atau secara terus-menerus berlangsung dalam suatu hal yang berhubungan dengan akuntabilitas. Kemudian untuk selanjutnya sebenarnya untuk mekanisme dari akuntabilitas itu seperti apa sih gitu. Jadi akuntabilitas itu mencakup beberapa mekanisme. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Jadi pedoman daripada akuntabilitas itu sendiri adalah bagaimana kita memaknai sebuah kejujuran dan patuh terhadap hukum yang berlaku gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah akuntabilitas proses. Ini mencakup bagaimana suatu kegiatan berlangsung, kemudian bagaimana memaknai suatu proses sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu kata akuntabilitas. Kemudian untuk selanjutnya adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan ini adalah suatu akuntabilitas yang melihat kebijakan-kebijakan apa sih sebenarnya yang ada dalam suatu proses atau kegiatan untuk mendapatkan suatu mekanisme yang betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian akuntabilitas program itu sendiri adalah suatu bentuk akuntabilitas dari kegiatan-kegiatan yang terlaksana, program yang terlaksana, ataupun proses-proses yang dihasilkan dalam suatu kegiatan. Kemudian, apa sih nilai-nilai dasar yang tercakup dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu merujuk pada bagaimana kita memimpin suatu proses atau suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil atau tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Transparansi ini adalah bagaimana kita berterus terang atau melaporkan sesuatu hal sesuai dengan proses yang ada. Kemudian integritas, integritas dan tanggung jawab itu mencakup bagaimana kita memiliki rasa kepemilikan atau rasa tanggung jawab yang tinggi pada suatu kegiatan atau hasil yang kita inginkan. Kemudian keadilan, kemudian selanjutnya adalah kepercayaan, keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya, kemudian kejelasan suatu proses dan konsistensi serta profesional. Gitu. Jadi itu adalah yang termasuk ke dalam nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kemudian yang terakhir adalah apa sih sebenarnya dalam kendala dalam implementasi sistem akuntabilitas ini gitu. Jadi ada beberapa kendala yang sering kita hadapi dalam membentuk atau implementasi dari sistem akuntabilitas. Yang pertama, tidak jelasnya tupoksi lembaga dalam menjabarkan visi, tujuan, dan indikator kinerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah lemahnya komitmen aparat dalam membuat laporan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga adalah belum terbangunnya etika pemerintahan terhadap pertanggungjawaban dan hak publik. Kemudian yang keempat adalah sistem pelaporan akuntabilitas belum mengandung penghargaan dan juga sanksi. Kemudian yang terakhir adalah belum memadainya kesadaran masyarakat untuk berbagai pressure group dalam mendorong implementasi akuntabilitas oleh penyelenggara negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan akuntabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.